Ngeriam mriki to. Mriki lho. Saya nyala nih. Pak ini ki. Pak inggih ya. Sampun. Niku kan nggih. Wis ora basa kok wis barang wis ning kulan wis ane salat. Pripun Mas jalanane Depok Tangkil? Jos jis nggih. Nah, jos jis Mas. Aduh kok. Kantil niku meneh. Apa? Napa kantil? Buak anu kantil. Hai sobat semua, hari ini kita akan menjelajah ke pegunungan Kidul Trenggalek. Ini adalah salah satu pegunungan tertinggi ya. Di situ masih terselimuti kabut-kabut gitu ya. Dan akan tetapi penduduknya hanya sedikit, kisaran cuma 4 kakak saja. Nah, untuk menuju lokasi tujuan kita harus berjuang sangat ekstra ya, karena jalannya udah lumayan membuat kita gemetar ya. Di depan sana itu udah masuk Ponorogo ya sobat semua, dan tempat kita berdiri ini di perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek ya. Ini termasuk Gunungan Kidul yang tertinggi di Kabupaten Trenggalek ya. Suasananya di sini itu begitu asri dan udaranya sangat dingin loh ya. Bah, napa niki? Rumput kula kiten panen ponang. Mriki masuk daerah pundi to, Mbah? Tanggul. Tanggul nggih Tasian. Desanipun Tangkil. Pasar jajan teng kiwa niku lebet pundi, Bu? Sampun? Ponorogo. Ponorogo nggih. Wah, ternyata di sini pun ada rumah ya teman-teman. Ada rumah. Ini cuma satu dan ini terpencil juga ya. Kira-kira ada orangnya tidak ya? Paling ujung. Tidak, Bro. Tidak ada orangnya teman-teman. Kita lanjutkan ke perempatan ya. Nah, ini udah pernah saya rekam ya di video sebelumnya. Ini pasar jadan ya. Di sini itu tempat aktivitas pasar tradisional yang menyokong ekonomi 2 kabupaten, tapi khusus untuk desa-desa terpencil di perbatasan ini ya. Nah, kini kita lanjutkan ya ke tempat paling tertinggi di Pegunungan Kidul Trenggalek. Kita udah masuk kawasannya ya teman-teman. Udaranya sangat dingin di sini. Kenapa Bu niku? Kendel jari iki. Kalih sinten iki? Katmi. Katmi. Piyambakan Bu niki. Tiang kalih bojo. Oh. Mriki Anake Oke nggih. tampil nggih. Tapi lek anu niku ler gratisan iki sampun ana dadi niku. Lek niku wau. Oh, lek niki tasik Niki tangkil. tanggal tasen. Oh, Kata saya tangkil niki lho Mas. Niki lho enten anu. aspalan niku. Nggih niku lho. Oh, alah nggih. Niki arek Depok niku. Nggih. Ternyata kedatangan kami sudah dinanti-nanti ya teman. Beliau menyambut kami dengan sangat ramah dan tulus. Dan di puncak pegunungan tertinggi Panggul ini atau Trenggalek ini ya,
ternyata cuma ada satu rumah ini saja. Ini jauh dari rumah-rumah lainnya ya, dan di depan sana itu memang ada jalan ya, jalan yang udah rusak dan itu menghubungkan desa. Dan di bawahnya itu ada lapangan bersama juga dengan balainya. Saya ngawani. Kalau video nih Bu ya. Nggih, monggo. Nggak apa. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Tadi lho, coba deh. Saya buka. Lek dalu wasak bukan. Sebutan kok enggak kok, Mas. Kontenan udah tertinggi kan ini. Nggih, gunungan, nanti gunungan di saya. Nggih kula. Lah sana sih mboten. Mboten. Tapi malah saya dah Bu. Kayak awet muda ngono. Nggih, alhamdulillah Mas. Nggih. Alhamdulillah. Masaknya wong Mbah niki? Masane Nggih. niku anu tongkol. Nggih sami. Nggih. Oh, by the way, di sini itu ternyata udah lebaran duluan ya teman-teman. Di sini ura poso ya, Mas. Oh, mboten usah repot-repot, Bu. Mboten repot lho menapa lho. Mboten usah, Bu. Mboten usah. Mboten napa-napa. Niki sampeyan ndelok. Mboten napa-napa saiki. Wah sobat, kalau orang desa ya, kalau ada tamu pasti disambut dengan sangat terhormat ya. Begitupun di sini ya, kami merasakannya seperti itu. Oh Mas. Oh Pak, nih kita Pak, dolan-dolan patus gambar. Kalau Ferry niki dapin kang Suki niki damel konten YouTube nih kok tahu. Nggih. Monggo mlebet. Pun mriki mawon. Niku lho. Mriki mawon lho Pak. Lah napa lho? Kenapa? Biasa. Biasa wae iki. Lah napa-napa, Mas? Jawa anu darane lan. Ini kan pecah. Pecah. Napa anu nih kok? Besuki ini kok geng efek geng PLT. Nggih, daerah itu bisa itu sih. Mulung Mbak sing tasik saya. Nggih, nek ngulung rumpang niku juga sisa. Nggih. Kula nggih sering to, Mas mriko. Teng mriko. Nggih, buruh sian tapi sakniki nggih boten. Nggih. Bapak ini tadi bercerita ya, kalau kita menjadi petani itu dalam kondisi saat-saat ini terasa sangat mencekik ya, karena dari hasil penjualan dari ladang ataupun perkebunan ternyata tidak sesuai dengan harapan yang sebelumnya mereka harapkan, terutama untuk mencukupi kebutuhan harian mereka ternyata belum mampu memenuhi secara sepenuhnya ya. Pak inggih. Langsung kae Bu. Sekawane Bu. Karyawan. Nggih. Lah mboten enten. No. Pun kata dan iki semboten kata. Terus sepi. Yang mboten dilung kalih orang niku. Orang sedoso niku enten iki. Desa. Nggih, dibinaan niku nang Tapi kan anu misalkan sak kelopone kan pun sekilo lebih. langkung Mas. Ngece wingi niku desake sekam desa kilo. Iki langkung semente-mente. Nggih. Wonten niku. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Lumayan, ya. alhamdulillah nggih. Tanggal 11 Bu masak niku. Dan ini penampakan bagian belakang rumah beliau ya. Nah, belakang sini ternyata dimanfaatkan untuk perkebunan ya. Ada perkebunan kopi, perkebunan porang, jahe, kencur dan lain sebagainya ya. Tapi tak dikit juga yang manfaatkannya untuk menanam pakan ternak ya, terutama untuk pakan kambing. Dan ini penampakan tanaman kopinya teman-teman. Wah, begitu banyak ternyata ya. Udah.
ponang no kebat emang isan. Nah, ini ponang ya teman-teman atau porang. Dan tumbuhan porang ini mengandung glukomanan ya, serat alami yang tinggi banget. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat mie shirataki atau mie diet rendah kalori ya. Dan ini juga dimanfaatkan untuk beras shirataki, jelly juga bisa, dan pengental makanan ya. Ini bagus banget buat kesehatan. Nah, selain bertani dan berkebun, beliau juga memiliki kambing ya teman-teman. Katanya ini digunakan untuk hiburan gitu ya. Sebenarnya itu mengandung filosofi ya, kalau orang Jawa yang dimaksud hiburan para petani itu ya. Janji semedi sing anu iki kan. Nah, ini bagian yang saya sebutkan tadi ya. Ini bukan rumah tapi ini lapangan poli dan juga ada balai perguruan PSHT yaitu apa ya, balai atau padepokan ya tadi katanya. Wah, gaul ya teman-teman, walaupun Bapak ini berada di pegunungan dan kategorinya di pedesaan, ternyata beliau mengenal tentang gadget ya, apalagi sosial media, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini beliau kedatangan tamu juga ya teman-teman. Oh, nggih. kono lho. Ndur karang. Oh, Ndur karang. alah, Mbak, iya, iya. kono karang, Mbak. Iya. Endi kae? Ya karang ngono. Karang. Iya. Laptop kono. Iya, karang. Sing jalur oleh Duken Donosari. Sidomulyo. Itu mulai. Kan merono terus oleh Donosari. Iya. Sidomulyo. Nggih. Bikin jajar. Sing sarine sampean liwat batu-batu dhuwur mau. Nggih, nggih. Lah pasar jajar niku apa, Bu? BKE setiap napa? Kliwon, Kliwon. Kliwon cingi. Jadi iya. Oke, ora. Nggih. Lek Kliwon, dan jajar. Sampai lah mau yang jajan ya lewat kene ora usah lewat panggul. Nggih, Pak. Saya nggih telat iki lho. Karena kita di sini udah lumayan lama, kita habis ini pamitan ya teman-teman. Terima kasih sangat ya, karena beliau menyambut kami dengan tulus hati. Nggih, nggih. Pak nggih. Nggih, nggih. Lah ngoten niku anu Mas, lah lek ngecek iki. Beto to ngoten niku. Lek enten kelas anu ngoten. Oh, betul, Pak. Oh, alah. Ya mesti. Gue bagi golek arah atok iki. Jaga-jaga niku, Pak. Biasanya Nggih. kan tahan. Biasane kan nggih ngecek kae kan ana anu. Nggih power. Nggih. Monggo, Pak, nggih. Nggih, monggo. Ini ya sobat, jadi perjalanan hari ini itu nggak cuma tentang tempat saja ya, tapi juga tentang pelajaran bahwa di balik keterbatasan suatu tempat atau desa ya, selalu ada cerita yang jarang kita lihat dan jarang kita pahami. Terutama bagaimana Bapak Ibu tadi menyambut kita dengan hangat dan penuh dengan ketulusan ya. Pak, Bu, Nggih. jadi jamel konten ini kita. Oh. Napa namine kontene? Kita Abimanyu di YouTube. Oke. Pundi daleme, Mas? Besuki. Besuki? Nggih. Ini wong kek pundi? Jajan. Oh, alah nggih. Persiapan. Nggih, alhamdulillah tasih benjing dadine tasih enten wektu persiapan. Jiolor malih nggih mboten napa-napa.
Terus ada persiapan lebih maksimal. Pripun Mas jalanane Depok Tangkil? Jis nggih. Nah, jis Mas. Kan mantan lebaran Ibu. Biasa ada Kabare nggih. Kabare mugi-mugi mawon Mas. Ben iso ngrasakne kaya daerah-daerah liyane. Nah, itu tadi juga merupakan rumah warga yang sangat terpencil ya teman-teman. Di ketinggian 480 ya kisaran mdpl. Di situ udara sangat dingin dan sekitaran hanya ada pepohonan yang sangat rindang seperti ini ya. Oke tapi. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk dukung channel ini ya. Karena masih banyak tempat-tempat tersembunyi lainnya yang akan kita jelajahi bersama ya. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah. Semoga sehat selalu teman-teman semua.